Selamat pagi anak-anak. Mohon direspon. Satu boleh. Selamat pagi, Nah, Pak. Pagi, Pak. Oke. Pagi ini ada yang tidak hadir, enggak? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke, terima kasih semua hadir. Nah, di Meet ini juga Pak sudah punya extensionnya. Jadi siapa yang masuk secara otomatis akan terabsen dan nanti anak-anak juga absen pada LMS-nya SMA Negeri 1 Ubud ya. Di belajar.smanegeri1ubud.sch.id itu ada attendance juga di sana. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang nanti terlaksana menjadi pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, Pak tunjuk saja nanti kita gilir setiap pertemuan. Yang pertama Pak tunjuk, Arif silakan mungkin pimpin doa teman-temannya. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Arif sudah memimpin doa. Berikutnya, gimana keadaan kalian hari ini? Semua dalam keadaan sehat, siap mengikuti Meet hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Ya. Pak. Terima kasih, itu yang Bapak harapkan, walaupun di masa pandemi semua tetap sehat ya, untuk bisa mengikuti mata pelajaran ekonomi ya. Kita bikin ekonomi menjadi mudah dan menarik. Oke, berikutnya Pak ingin sampaikan. Oke, sekarang kita akan bahas materi tentang inflasi. Nah, ada yang bisa menyampaikan apa kaitan materi inflasi dengan indeks harga yang sudah kita bahas kemarin? Ada yang ingin menyampaikan? Oke, Pak simpulkan aja sendiri ya persepsinya. Oke, indeks harga yang kita hitung kemarin adalah menjadi dasar untuk menghitung inflasi yang ada pada saat pertemuan hari ini. Nah, itu pertama. Jadi ada kaitannya. Jadi pembelajaran kemarin itu yang sudah kita lakukan tentang indeks harga, sekarang akan dilanjutkan dengan inflasi. Kemudian nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, nanti kita akan diskusi di breakout room. Nah, kemudian tujuannya pembelajarannya Pak akan sampaikan juga. Sebelum itu Pak akan sampaikan KD, kompetensi dasar yang harus kita capai. Itu yang Pak ambil di 3.3 pertemuan hari ini, menganalisis indeks harga dan inflasi. Kemudian keterampilannya menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Kemudian IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi, itu ada 3.3.8, menjelaskan pengertian inflasi. Kemudian 3.3.9, mengidentifikasi penyebab timbulnya inflasi, itu ada grafiknya nanti di bahan kita. Kemudian 3.3.10, mengidentifikasi jenis-jenis inflasi. 3.3.11, menghitung besarnya laju inflasi. Nah, ini yang Bapak bilang tadi. Kemudian 3.3.12, mengidentifikasi dampak inflasi terhadap perekonomian. Nah, yang terakhir 3.3.11, mengidentifikasi cara mengatasi inflasi dalam perekonomian. Kemudian keterampilan dari hal-hal tersebut, anak-anak diminta mempresentasikan hasil temuan analisis indeks harga dan inflasi. Nanti ada pada LKPD. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah, Bapak menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PBL berbasis case study. Nah, untuk mencapai indikator itu semua yang tadi kita sudah jabarkan di atas. Nah, ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin. Jadi indikator itu sebagai dasar acuan. Nah, sebelum menuju ke perhitungan, ya ini hal yang sering terjadi dan yang sering kita alami. Oke, sebagai pembuka aja ya. Ini karena berbasis masalah, jadi kita temukan masalah sehari-hari di lingkungan kita. Oke, siapa yang bisa mendeskripsikan dari gambar, kombinasi gambar 1 dan gambar 2? Ini apa artinya, kok ada maksudnya naik, kenapa ada maksudnya kok turun? Mungkin salah satu bisa dibantu? Bebas Harganya saja ya. naik, Pak.
Harganya naik. Ya, Oke, betul. nomor 1 harganya naik. Betul, Arif. Terima kasih. Itu harganya naik dari 2018 ke 2021 ya. Nah, ini yang nanti kita akan coba hitung. Kenapa menjadi naik? Apa penyebabnya itu nanti kita lihat pada grafiknya. Oke. Terima kasih. Kemudian, nah ini secara normatif inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum cenderung mengalami peningkatan. Oke. Materi ini semua sudah Pak taruh di LMS, dan kalau yang tidak sempat mendownload di LMS karena mungkin ada kendala jaringan atau servernya mungkin ada masih kepake cloud-nya, jadi anak bisa ambil di drive. Nah, di mana dapat linknya? Udah Bapak share di bagian akhir pertemuan. Oke. Kemudian ini inflasi. Kemudian, nah ini yang tadi Pak bilang, sebab-sebabnya. Oke. Ini akan kita diskusikan di breakout room selama mungkin ya 10 menit lah di breakout room. Demand full inflation, kemudian JBU atau jumlah uang yang beredar, import inflation, dan domestic inflation. Itu grafiknya ini gimana caranya baca? Oke, nanti kalian diskusi langsung di breakout room. Nanti bisa disampaikan, setelah disampaikan nanti Pak yang akan menyimpulkan. Ini sama juga cost plus inflation, sama dengan ini juga berkurangnya jumlah uang barang yang beredar ya, berkurangnya jumlah barang yang beredar di pasaran. Kemudian jenis-jenis inflasi ini bisa dilihat dari lajunya, kemudian bisa dilihat dari parah tidaknya, bisa dilihat dari sumbernya, itu sumbernya dari mana saja, dari domestik atau internasional. Kemudian parah dan tidaknya ada ringan, sedang, dan sangat parah. Itu seperti tahun 98 contohnya, kayaknya anak-anak belum lahir pada saat tahun 1998. Nah, Bapak itu pada saat itu umur 88 tahun ya. Ya benar, 8 tahun umur Bapak pada saat itu. Jadi katanya ada inflasi yang sangat parah. Tapi Pak tidak merasakan karena waktu itu masih umur 8 tahun. Nah, nanti kalian bisa search itu di internet pada tahun 98 itu terjadi apa. Jadi kalian bisa mengetahui, oh ternyata di Indonesia pernah terjadi yang namanya inflasi berat. Kemudian, nah, cara menghitung lajunya gimana? Oke, tadi sudah ada prakondisi soal yang harus dihitung. Ini kondisi soal baru yang Pak kondisikan. Nah, indeks harga pada bulan Juli tahun 2020. Nah, pada tahun 2020 indeks harganya 110. Kemudian Agustus 2021 menjadi 112. Pertanyaan, berapakah laju inflasinya? Oke, kita akan masukkan formulanya. Ini masih hitung-hitungan sederhana ya. Belum ada dua konsep yang akan kita perhitungkan sehingga menjadi higher order thinking skill. Oke, kita masukkan saja laju inflasi. Oke, 112 dikurangi 110. Ini diambil dari angka indeks harga tahun ini, yaitu tahun 2021. Indeks harga periode lalu berarti tahun 2020. Dibagi indeks harga periode lalu. Dapat dengan hasil 1,82%. Nah, jadi ada laju sebesar 1,82% dari tahun 2020 ke 2021. Ya, itu ya. Kemudian nanti kalau Pak tanya, misalnya ketika setiap tahunnya atau setiap periodenya konstan mengalami kenaikan, berapakah laju indeks harga di tahun 2050? Nah, itu baru menjadi higher order thinking. Bisa nggak kita prediksi laju di tahun 2050? Bisa. Di ekonomi pun prediksi ini bisa dilakukan berdasarkan rumus-rumus yang ada. Nah, dengan catatan kita anggap kondisinya sama. Kalau ada kondisi yang lain, ya mungkin kita menyesuaikan dengan kondisi yang lain untuk menghitungnya. Kemudian, nah, dampaknya yang terjadi dalam perekonomian. Nah, ini pertumbuhan yang lambat, penghasilan yang rendah, kemudian kesulitan mencari pekerjaan. Nah, orang-orang cenderung menyimpan barang, bukan berbelanja, tapi cenderung menyimpan dulu karena takut nanti ada
prakondisi yang lainnya. Kemudian nilai mata uang yang turun. Nah, ini yang tadi di atas juga. Nilai uangnya secara real yang turun. Kalau nominalnya masih nominalnya tetap, tapi kemarin tahun 2015 berapa ya? 2018 di bagian atas permen 1000 dapat 5 karena harga dasarnya adalah Rp200. Kemudian di 2021 udah menjadi 1000 dapat 2. Jadi nilai real dari uang itu turun. Kemudian nah, cara mengatasinya ada, ini kalian akan bahas di breakout room nanti. Kebijakan fiskal, kebijakan moneter, mengendalikan inflasi agar tidak terlalu banyak terjadi pengangguran. Kemudian jumlah produksi ditingkatkan agar upahnya juga bisa meningkat. Nah, terakhir cara mengatasi dengan deflasi. Jadi harga yang beredar di pasar dengan jumlah tinggi itu kita akan lakukan deflasi. Tapi kalau di Bali ini Pak ambil kasusnya, tanpa dikendalikan oleh pemerintah, dunia sudah mengendalikan ini. Akomodasi mengalami deflasi yang sangat tinggi. Oke, asumsinya oke. Beberapa hotel di Bali kemarin dengan harga 1 juta, gini 200.000, itulah anggap ya ekstrimnya. Itu beneran terjadi. Ah, ini faktanya ada di Bali. Anak-anak kan ada di lingkungan Bali kan, ada di lingkungan Ubud juga kan. Nah, ini kalian sangat rasakan. Orang tuanya yang kerja di pariwisata, kemudian mengandalkan pariwisata sebagai tumpuan untuk ekonomi keluarga. Ini sangat dirasakan sekali. Kemudian, nah ini yang Pak bilang. Nah, metode perhitungannya ini sudah Pak taruh di YouTube. Kemudian untuk linknya sudah bisa kalian klik, itu ada di YouTube, channel YouTube-nya Bapak sendiri. Nah, kemudian untuk bahan tugas sebenarnya ini udah ada di learning, di LMS, di belajar.smanegeri1ubud.sch.id. Tapi yang ini bagi siswa yang tidak cukup device-nya untuk mengakses learning karena memang kadang-kadang kuotanya memang perlu lebih banyak. Jadi ada bypass lagi satu, Pak taruh di Drive. Nah, di Drive tinggal klik, nanti share ke Drive kalian bisa langsung tersimpan. Jadi semua cara bisa dilakukan asal kalian mencoba melakukan. Oke. Terakhir, terima kasih akan membagi menjadi beberapa kelompok untuk membahas paling 10 menit lah untuk nanti disampaikan kesimpulan yang kalian dapat dari apa yang sudah disampaikan tadi berdasarkan masalah-masalah case tadi yang ada. Oke, Pak menjadi 4 kelompok. Silakan masuk ke room ya. Kan membimbing sesuai dengan sintaknya PBL, dibimbing secara mandiri atau secara kelompok. Nanti Pak akan masuk ke masing-masing kelompok untuk melihat diskusi yang ada berdasarkan problem tadi ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Anak-anak tadi sudah Pak masuk ke masing-masing room di discussion-nya dari kelompok 1 sampai kelompok 4 itu sangat bagus sekali, sangat aktif diskusi di sana. Sekarang kita akan undi ya tentang pertanyaan dari diskusi tersebut. Mohon izin share, Bapak akan menggunakan biar tidak ada kecemburuan sosial, Pak akan menggunakan Oke, ada 4 kelompok. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 silahkan sampaikan mengenai cara mengatasi inflasi. Oke, cara mengatasi inflasi silahkan kelompok 3. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, cara mengatasi inflasi ya. Cara hasil diskusi kami Iya. Cara mengatasi bisa diperkeras mungkin suaranya. Ya. Hasil diskusi kami tentang cara mengatasi inflasi. Yang pertama itu pendengaran, Pak.
Kedengaran, kedengaran. Yang pertama kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, kemudian yang ketiga nilai tukar, Pak. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Utami, itu bagus sekali kesimpulan dari kelompok 3 terkait cara mengatasi. Ya, kita Pak akan undi lagi menggunakan share screen yang tadi. Kelompok 3 sudah, jadi kelompok 3 akan Pak out dulu. Sekarang kita akan undi lagi untuk menyimpulkan dari materi yang sudah kita sampaikan. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 silakan simpulkan. Dari inflasi tahun 1998 seperti kasus tadi. Oke. Ada yang ingin menyampaikan di kelompok 1? Tahun 1998 itu ada inflasi yang terjadi sangat parah. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari sana? Ya, baik Pak, kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan bahwa pada tahun 1998 Indonesia mengalami inflasi karena pada waktu itu secara umum harga mengalami kenaikan. Dan pada waktu itu terjadi tingkat inflasi 78,2%, Pak. Berarti kami dapat simpulkan bahwa pada waktu 1998 terjadi inflasi karena Indonesia mengalami kenaikan harga secara umum. Demikian penyampaian kami dari kelompok 1. Terima kasih Ekawanti ya, dari kelompok 1. Itu kesimpulannya sangat bagus. Kemudian berikutnya kita undi lagi. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 silahkan. Nah, tadi ada grafiknya untuk demand pull inflation dan yang lainnya. Silakan mungkin kelompok 2 yang mau mempresentasikan atau yang mau menyampaikan terkait demand pull inflation berdasarkan grafiknya. Oke, Pak, tayangkan aja grafiknya lagi. Stop share. Oke, Pak, share PowerPoint-nya lagi dulu. Oke, terima kasih. Ini grafik yang bisa ditayangkan. Oke. Demand pull inflation. Silakan. Mungkin kelompok 2. Ada yang mau menyampaikan? Kelompok 2? Saya, Pak. Iya, silakan. Pull inflation ini diakibatkan oleh meningkatnya jumlah permintaan yang mengakibatkan banyaknya uang beredar, akhirnya nilainya menjadi turun juga itu. Biasanya sering terjadi ketika hari besar. Gitu. Oke, benar. Itu kontekstual ya, bagus ya. Syariah itu hari-hari besar cenderung permintaan barang itu naik, jadi harganya naik. Ada kondisi seperti itu ya, benar, hari-hari besar. Misalnya kalau di Muslim itu Idul Adha ya. Ya, Idul Fitri, Idul Adha itu biasa. Itu bagus sekali. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 syariah sudah menyampaikan dengan sangat bagus. Kemudian terakhir, nah itu Pak tidak undi lagi karena sisa lagi satu kelompok. Silakan kelompok 4 menyampaikan tentang dampak dari inflasi. Oke. Pak, terima kasih Pak. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu dampak inflasi. Dampak inflasi itu nilai uang turun karena kenaikan harga pada berbagai barang kebutuhan masyarakat, sehingga dari pembeli karena nilai uang turun maka hasil belinya sedikit, dan bagi yang berpendapatan rendah itu akan merugi karena kenaikan harga. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk pendapatnya dari Rosidah, itu bagus, itu ada dampak-dampak sudah dijelaskan dengan sangat detail. Nah, dari secara umum yang sudah Pak sampaikan, mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan?
Sudah pas semua tentang materi inflasi ini semua? Sudah? Pas, Pak. Oke, Sudah, terima Pak. kasih. Jadi materi inflasi ini sudah rampung. Nah, nanti LKPD-nya LKPD-nya sudah ada di LMS atau di Google Drive, bisa diambil. Itu ada penilaian pilihan ganda. Kemudian presentasi yang tadi sudah Pak sudah nilai, kemudian ada nilai pengetahuan. Nanti di sana ada 10 soal atau 5 soal. Pak pakai 5 soal aja. 10 ada totalnya, Pak custom menjadi 5 sehingga nanti di LMS dia teracak. Itu waktu pengerjanya 5 soal itu Pak kasih waktu 20 menit. Nanti kalian boleh bekerja kapanpun, tapi batas waktunya sampai jam 12 malam nanti. Jadi kalau kalian kesempatannya sore, silakan akses LMS-nya, kerjakan langsung. Nanti nilainya Pak akan ambil dari sana. Kemudian sebelum Pak menutup pembelajaran hari ini, kira-kira kelemahan dan kekuatan pelajaran hari ini yang kalian rasakan, kelemahannya apa? Kesulitannya apa? Kendalanya apa? Mungkin ada yang mau? Oke. Atau Pak akan pakai undian lagi ya? Oke, undian lagi menggunakan sharing untuk menyimpulkan kekuatan dan kelemahannya. Apa kira-kira terkendalanya? Boleh di jaringan kah atau apa gitu ya? Oke, ini sudah Pak siapkan nama-namanya. Udah ada nama-nama. Oke, ini custom ya. Silakan siapapun boleh. Tapi biar adil kita pakai Bu Syariah ya, Syariah ya. Silakan. Apa kira-kira kekuatan dan kelemahan pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini Ya. semuanya Kesulitannya dari segi kedengaran, Pak. Soalnya iya, ramai. kedengaran. Enggak apa-apa, silakan. Ini memang kondisi daring ya, silakan. Kekuatan pembelajaran hari ini kita lebih paham itu apa yang disampaikan tadi, karena materi dari segi inflasi itu dipaparkan dengan jelas tadi sama Bapak. Jadinya lebih kita cepat paham. Kayak kelemahannya biasa kalau daring itu ya, Iya. jaringan itu. Pasti ya, jaringan Ya. ya, saya maklum kadang-kadang terpental itu ya. Oke, Ya, saya aja terima baru kasih. bisa masuk ini, Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nanti tolong diakses juga LMS-nya dan diakses juga Drive-nya ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih Satria. Lanjut. Nah, videonya bisa ditonton nanti ya karena Pak tidak perlu tampilkan di sini. Ini udah ada link YouTube-nya. Nanti kalau terkendala menghitung laju inflasi yang ada pada soal pilihan ganda, silahkan langsung tonton YouTube-nya. Jadi di sana udah ada langkah-langkahnya untuk mengerjakan atau memasukkan rumus-rumus dari angka, masukkan rumusnya angka dari inflasi tersebut. Oke. Berikutnya, sebelum kita menutup pelajaran, karena tadi diawali dengan doa, nanti diakhiri dengan doa. Nah, untuk minggu depan Pak sampaikan dulu ya. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran uang. Nah, ini juga di LMS sudah ada videonya. Seperti minggu lalu kalian sudah menonton videonya ini, begitu menonton video langsung ada pembelajaran. Yang sekarang juga videonya sudah boleh ditonton untuk pembelajaran minggu depan. Nah, itu bisa kalian lihat, bahan-bahannya juga sudah lengkap terkait permintaan dan penawaran uang. Jadi minggu depan kita tinggal melakukan meet seperti ini juga. Oke, karena tadi diawali dengan doa, sekarang agar pembelajaran kita berakhir dengan nikmat, tidak ada kekurangan apapun, semua dalam keadaan sehat. Pak kembali minta Arif tolong pimpin doa untuk penutupan acara presentasi hari ini untuk meet-nya. Oke, silakan Arif. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Arif.
Selamat siang, salam sehat semua. Silahkan beraktivitas berikutnya. Ayo volunteer. Iya Pak. Ya, Pak Arif, monggo. Silakan. Untuk penyampaian dengan media Zoom yang disampaikan oleh Pak Runia, penggunaan dengan media Zoom-nya sudah bagus menurut saya. Karena mungkin dari Bapak Ibu juga ada yang juga tidak menggunakan Zoom-nya, tapi secara overall untuk penggunaan media Zoom semuanya bagus Pak. Terima kasih. Kalau tadi Bapak Runia untuk pembuka pembelajarannya sudah bagus, sudah runtuh, termasuk juga dengan kedalaman materi. Tapi memang kendalanya kalau untuk diskusi seperti ini kan jumlah siswa Pak. Kalau realitanya kan banyak sekali siswa, paling sekitar 36. Jadi juga untuk termasuk presentasi siswa juga itu juga kendalanya di seperti itu kalau diskusi dalam Zoom seperti ini. Kemudian untuk metode pembelajarannya juga tadi untuk diskusi itu problem itu kurang ini ya Pak. Learning, Iya, problem based learning-nya kurang ini belum problemnya disampaikan di awal. Seperti itu Bapak, terima kasih. Ya, bahkan dengan menggunakan permainan di SMA sudah menggunakan Irving Fisher. MVPT itu sudah ya? Belum? Belum Pak. Belum ya? Ya, belum. Kalau itu kan bisa menggunakan ini juga timbangan. Oh, ketika uangnya naik maka ini. Gunakanlah ini. Yang sisi kiri, sisi kanan. Kalau yang sisi kiri menyanyi, tadi kan sudah apa yang menyebabkan inflasi itu kan kebijakan moneter, jumlah uang beredar. Gitu kan? Nah, ketika yang sisi kiri menyanyi, maka sisi kanan juga harus menyanyi karena antara harga dan uang berhubungan. Ketika sisi kanan duduk, maka sisi kiri juga harus duduk. Gitu loh. Nah, ini gunakanlah permainan-permainan seperti itu. Ya, akan sangat senang sekali siswa itu seperti itu. Saya kira itu ya, ini awalan. Mohon maaf saya memberikan banyak komentar supaya ini nanti bisa digunakan di berikutnya dan juga yang lain-lain ya, tidak hanya khususnya Pak Nyoman tapi yang lain juga. Tapi untuk tahap pertama ini sudah cukup bagus sekali ya, Pak Runia sudah cukup yakin dan secara teknologi juga sudah bagus sekali, bahkan mengundi menggunakan itu tadi saya aja nggak bisa itu menggunakan itu ya. Nanti saya akan WA tanya gimana caranya. Ya. Siap Bapak. Kira itu ya. Oke, kemudian jam 9. Ya, terima kasih ini Bapak juga. Nanti saya di PPL akan saya sesuaikan dengan itu. Itu mungkin menarik di PPL, mungkin waktunya lebih panjang. Saya sesuaikan. Itu menarik sekali tadi. Realnya saya suka ininya. Nanti saya kembangkan menjadi prakteknya seperti itu. Terima kasih jadi banyak Bapak. Gunakanlah banyak cerita, banyak ini. Kalau mungkin kalau definisi itu cukup kalau saya ya itu cukup diberikan sekali saja, nggak usah suruh menghafal mereka. Tetapi tetap berikanlah catatannya, berikanlah ringkasannya, gitu loh. Tetapi siswa itu akan lebih senang ketika pembelajaran itu sambil permainan, sambil simulasi, role playing kan ini kan, role playing, simulasi itu kan role playing. Tetapi konsepnya dapat sehingga Bapak Runia nanti kalau sudah tatap muka ya, siswa itu nggak bisa tidur malamnya. Nggak bisa tidurnya kenapa? Kalau bahasa Jawanya itu ngeleng-ngeleng besok Pak Runia akan ada permainan apa lagi ya. Nah ini kan menjadi guru yang ini kan, yang sangat yang inspiratif ditunggu-tunggu ya. Gitu, yang ditunggu-tunggu gitu ya. Jadi sama persis bahkan anaknya itu kalau nggak masuk seneng gitu. Dulu kalau nggak sakit sedikit saja kalau fisika nggak masuk, saya
alhamdulillah bapak saya mau bikin surat, begitu kan? Nah, tapi kalau harapannya sekarang walaupun sakit panas, anak itu tetap masuk. Kenapa? Karena gurunya seneng begitu loh harapannya kan. Begitu. Gurunya seneng, tidak memberikan inspirasi siswa begitu ya. Karena kan berbeda antara konsep dulu dengan sekarang. Anak itu kan sekarang kan di apa-apa itu mintanya yang fun, anak apa ya namanya, yang sekarang itu apa namanya, anak generasi apa? Milenial, Milenial atau generasi Z ya. Jadi yang apa? Ya anak itu pengennya yang diajak gitu. Begitu? Oke, saya kira cukup. Ya, oke. Bagus sekali sudah. Sangat bagus sekali.